Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Retno Wahyuningsih, SGZ MGisi, dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram. Kali ini kita akan membahas tips lebaran tanpa lebar. Saat lebaran tiba, begitu banyak godaan pada makanan yang disajikan pada saat lebaran. Ingin itu, ingin ini, rasanya begitu banyak sekali yang ingin kita makan. Memang lebaran adalah waktu yang sangat berbahagia di mana kita merayakan kelulusan kita setelah 30 hari dalam menjalankan ibadah puasa. Meskipun begitu, merayakan lebaran harus tetap bijak ya, terutama soal makanan. Karena makanan yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan loh. Apakah kita mau pada saat lebaran tubuh kita akan menjadi lebar? Sebelum membahas mengenai sajian makanan pada saat lebaran, mari kita bahas terlebih dahulu yuk tentang lebar. Mendengar kata lebar, kita pasti berpikir tentang gemuk ya, berat badan berlebih, ataupun tentang obesitas. Obesitas adalah terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh yang diakibatkan oleh asupan energi makanan yang masuk tidak seimbang dengan energi yang dikeluarkan. Penyebab obesitas itu sendiri adalah asupan makanan yang berlebihan, yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas fisik. Apakah makan banyak saat lebaran akan menyebabkan obesitas? Tentunya, saat satu hari pada saat lebaran kita makan banyak, tentu tidak akan serta-merta menyebabkan seseorang mengalami obesitas. Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah mindset kita mengenai bagaimana pengaturan pola makan yang sehat. Jika kita terbiasa makan dengan sesuka-sukanya atau sebanyak-banyaknya, tentu tidak hanya menyebabkan obesitas itu sendiri, tetapi juga bisa menyebabkan penyakit metabolik yang lainnya. Contoh misalkan pada penyakit jantung, diabetes mellitus, ataupun penyakit hipertensi. Lalu apa sih dampaknya apabila kita terlalu banyak makan? Selain beresiko mengalami peningkatan berat badan, juga resiko terhadap penyakit tidak menular, makan yang terlalu banyak juga akan menyebabkan perut terasa begah, rasa ingin mual, serta rasa ingin muntah. Terlebih jika kita mengkonsumsi makanan yang berlemak ataupun santan, makanan tersebut akan diam di dalam lambung secara sangat lama, sehingga biasanya akan menimbulkan perut ini akan terasa begah ataupun merasa tidak nyaman. Jadi, bagaimana ya mencegah lebaran saat lebaran? Beberapa tips untuk mencegah lebaran saat lebaran adalah: 1. Perbanyak aktivitas fisik ya, seperti olahraga. 2. Batasi konsumsi makanan atau kudapan yang lebih banyak mengandung gula, garam, dan lemak ya. 3. Perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ya. 4. Sebaiknya makan dengan porsi yang kecil namun sering. 5. Perbanyak minum air putih. Hindari soda dan minuman yang dikemas ya, termasuk menambahkan gula pada saat kita minum. Tips yang keenam, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi jangan berlebihan ya. Mengetahui apa yang kita makan lebih penting daripada mengetahui apa yang ingin kita makan. Dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka kita akan bijak untuk memilih makanan sehat yang kita konsumsi. Secara umum, belum disesuaikan dengan aktivitas fisik dan kondisi kesehatan tiap individu. Pada rentang usia 19 sampai 29 tahun, pada kelompok perempuan rata-rata membutuhkan energi sekitar 2.250 kilokalori, sedangkan pada laki-laki membutuhkan energi sekitar 2.650 kilokalori. Sementara pada rentang usia 30 sampai 49 tahun membutuhkan rata-rata energi pada kelompok perempuan sekitar 2.150 kilokalori dan pada laki-laki sekitar 2.550 kilokalori. Angka-angka tersebut menunjukkan angka kecukupan kita dalam satu hari yang terbagi menjadi 3 kali makan dan dilengkapi dengan 2 kali selingan. Lalu berapa ya banyak kalori yang dihasilkan oleh makanan kita? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita atau kelebihan? Yuk kita cek.
Baik, tadi sudah kita lihat bersama-sama ya berapa sih kandungan makanan yang tertera atau kandungan energi yang tertera pada beberapa makanan yang disajikan pada saat lebaran. Wah, ternyata satu butir nastar itu mengandung 75 kalori. Artinya hampir sama kandungannya dengan separuh ketupat. Nah, sekarang kita coba hitung ya berapa kalori sih yang kita makan pada saat lebaran. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau memang berlebih? Memang tak lengkap rasanya lebaran tanpa menu ketupat, opor, ayam, rendang, kemudian sambal goreng ati ataupun bihun goreng. Tentu saja kita boleh menikmatinya ya, tetapi dalam porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Jadi yuk lebih bijak dalam menikmati makanan ya. Kalau kita sehat dan bugar, tentu hidup kita akan menjadi lebih baik kan? Demikian tadi tips lebaran tanpa lebaran. Jadi kita sudah tahu ya bagaimana memenuhi konsumsi makanan pada saat lebaran. Mudah-mudahan tips kita kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu kembali ya di tips putar gizi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.